Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Puji nama Tuhan, pagi hari kita jumpa kembali bersama Gereja Protestan Injil Indonesia di Dayakolot bersama saya, Pendeta Simon Madam Syauta. Kita memasuki ibadah ketiga di bulan Januari tahun 2021, tepatnya tanggal 17 Januari 2021. Saya percaya kita semua diberikan kesehatan kekuatan oleh Tuhan kita, amin. Mari kita bersyukur sama Tuhan, siapkan hati kita untuk masuk ibadah online. Mari kita masuk satu ujian saudara sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
Bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, karena Engkau begitu baik buat kami. Saat ini kami memasuki ibadah Tuhan. Pagi hari ini urapi setiap jemaat yang hadir, meskipun secara online, tapi kami mulai terbiasa dengan online. Kami mulai belajar Tuhan menyesuaikan diri kami, sehingga hari-hari kami Tuhan bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini, agar bisa sampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus kami mengucapkan doa ini. Haleluya. Semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Ya. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya. 3 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang jaga hati, jaga lidah. Nah, hari ini jaga pikiran, sehingga semua kehidupan kita dari seluruh aspek kehidupan kita jaga dengan baik, sehingga kita tidak dapat diserang oleh kuasa gelap, ya saudara ya. Jadi jaga pikiran tuh artinya gini saudara. Ini tahun 2021. Ini memasuki awal tahun atau Januari, di mana kita memulai hal yang baru, tahun yang baru, kesulitan yang baru, masalah yang baru, persoalan yang baru. Itu artinya kita harus meningkat, tidak seperti kanak-kanak lagi, ya. Kita mulai belajar, saudara, kita belajar lebih hari lebih kuat di dalam Tuhan, sehingga pikiran kita dibaharui terus tiap hari dengan firman Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 11, mari saudara buka ya, 1 Korintus 13 ayat 11. Buka firman Tuhan, berkata demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Nah, perhatiin, aku berpikir seperti kanak-kanak. Jika dulu pertama saudara ketika terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ya, kita masih kanak-kanak rohani. Kita senantiasa diingatkan minggu untuk beribadah, ya. Hari Kamis kita komsel, diingatkan terus, ya. Doa pagi, dulu doa semalam suntuk kita sering diajak diundang-undang. Kadang-kadang kalau kita sakit kita dibesuk, saudara, ya. Karena kita masih anak-anak, pikiran kita belum mengerti, belum punya metode gimana kita bisa bangkit, bisa lebih maju di dalam Tuhan. Nah, firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 11 menggambarkan demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi saudara, hal-hal yang dulu yang biasanya kita hanya diundang, didorong-dorong, saudara, ya, suruh ayo bantu pelayanan. Sekarang saudara harus mulai belajar apa, saudara? Belajar mengerti bahwa saudara sudah dewasa, sudah sekian tahun diajar. Saya berharap saudara bisa membantu di gereja pelayanan, entah jadi apa saja bisa, saudara, ya. Di dalam Tuhan itu saudara diberikan semua talenta, ya. Efesus 4 ayat 17 berkata begini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada kamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Kembali, pikirannya sia-sia. Nah, kekanak-kanakan itu saudara tidak boleh, saudara. Masih anak-anak, kita maklumlah untuk diingatkan senantiasa. Tapi setelah sekian tahun saya merasa jemaat yang terkasih, ya sekitar 7 tahun yang kemarin ya kita mendirikan gereja di sini, ibadah saudara, gereja di sini IKP Ebenezer, saudara. Ketika sudah berdiri, saudara, saya mengundang semua jemaat terlibat dalam pelayanan, dalam doa. Tidak usah diingatkan lagi. Harusnya saudara punya rasa tanggung jawab, ya, karena pikiran kita sudah dewasa. Kedewasaan ingat tidak diukur dari umur, tetapi dari penerimaan akan tanggung jawab. Artinya saudara harus belajar bertanggung jawab. Ketika masih kanak-kanak, saya masih ingatkan anak-anak saya waktu kecil, anak saya besar Maria. Ketika telah menikah, saya bilang, saya sering tegur dia, saya kasih tahu dia. Clement juga demikian, anak saya Eli juga saya ingatkan.
pagi-pagi bangun, ayo kerja sapu rumah pel. Untuk apa? Karena satu kali mereka ketika punya keluarga, keuntungannya bukan buat saya, bukan buat Tuhan, tetapi buat mereka sendiri. Mereka bisa mandiri, mereka bisa cari nafkah, mereka mampu bersaing dalam kehidupan sehari-hari. Hidup mereka tidak susah. Demikian juga firman Tuhan. Ketika diajarkan ketika kita masih kanak-kanak, saudara hidup bergantung. Sebetulnya saudara sedang diajarin oleh Bapa kita yang di sorga melalui hamba Tuhan yang di gereja. Diingatkan, mari jangan lalai berdoa. Jaga saudara pergaulan saudara, terutama sekarang lagi COVID sekarang. Saudara harus berhati-hati. Jangan mengikuti gaya seperti yang gaya lalu. Bebas, saudara. Berkumpul ramai-ramai, tidak. Tetapi kita harus mulai jaga jarak. Kita mulai harus kuatkan imun kita. Ya, makanan juga kita harus jaga, tidak sembarangan. Waktu tidur kita juga harus kita atur. Karena aku meninggalkan sifat kanak-kanakku. Ya, 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku dewasa, aku tinggalkan sifat kanak-kanak. Artinya ketika engkau nanti satu kali, anak-anak, satu kali akan menikah, nanti engkau harus meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Sifat yang selalu menggantungkan diri kepada orang tua. Sifat yang selalu menggantungkan diri kepada kakak. Kepada siapa saja. Saudara mulai belajar mandiri. Artinya gini, saudara harus tahu, saudara harus mampu karena saudara diajar, dilatih setiap hari di dalam apa? Sebuah lembaga yang namanya keluarga. Pikiran kita, Efesus 4:17 berkata, sebab itu kukatakan, kutegaskan ini kepada kamu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan berarti kutegaskan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Biasanya orang yang tidak diajar, saudara, orang yang tidak dilatih untuk hidupnya mandiri, makanya hidupannya bukannya menjadi berkat buat orang tua, malah jadi beban. Demikian juga gereja Tuhan, saudara. Kalau saudara diingatkan, tekun berdoa, saudara ya, komsel ingat, ya, senantiasa memuji Tuhan, mengucap syukur, itu artinya saudara akan menjadi berkat kalau saudara sendiri mendoakan hamba Tuhan yang di gereja. Saudara menjadi berkat membantu pelayanan, kalau saudara ada kemampuan talenta yang Tuhan kasih, saudara bisa bantu mendukung pelayanan saudara. Ya. Nah, firman Tuhan berkata, saudara, karena pikiran kita, saudara, berbeda sekali dengan pikiran Tuhan. Nah, Tuhan goalnya mengajar kita untuk satu kali, bukan hanya bertumbuh, saudara, tetapi berbuah, menghasilkan buah terus. Buahnya itu juga di Galatia, buahnya harus buah batang, bukan buah-buah dosa, tapi buah roh, saudara. Ya. Nah, makanya pikiran kita harus dijaga. Ya. Mari kita lihat satu contoh bagaimana bahwa pikiran manusia sangat bertentangan dengan pikiran Bapa di surga atau pikiran Tuhan Yesus. Mari kita lihat Matius 16 ayat 21 sampai 23. Simak baik-baik saudara. Saya akan baca buat saudara. Matius 16 ayat 21 sampai 23 berkata begini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi ayat 22 Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Lihat pikiran manusia, saudara. Kelihatannya baik di depan manusia. Banyak kali kita seringkali melihat jangan nanti di depan orang, jangan begitu, nggak baik di depan orang. Padahal yang terpenting adalah di hadapan Tuhan, saudara. Ayat selanjutnya berkata ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyahlah iblis, dia katakan, nyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bahkan apa yang dipikirkan manusia. Itu makanya seringkali saudara di dalam gereja Tuhan, di dalam keluarga, seringkali Bapa sebagai sumber mengajar kepada anak-anaknya. Seringkali anak-anak atau istri tidak mengerti, pikirannya itu tidak enak buat kita. Tetapi ketahuilah saudara, sebuah didikan kalau kita di dalam Tuhan, saudara, itu mengajarkan kita kerendahan hati, mengajarkan kita untuk belajar menerima, menghormati orang tua, saudara, menerima kekurangan pasangan. Itu adalah untuk siapa coba? Untuk keuntungan
saudara sendiri, bukan keuntungan pendeta, bukan buat keuntungan Tuhan. Nah, pikiran manusia seperti Petrus. Petrus berpikir bahwa kasihan gurunya nanti disiksa, kasihan nanti gurunya disalib. Padahal rencana Tuhan adalah menebus dosa saudara dan saya. Yesus perlu disiksa, Yesus perlu disalib. Untuk apa? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Itu makanya hari-hari goalnya kita harus kepada Tuhan. Jangan buang-buang waktu. Jangan kuat senangnya ibadah, kuat sekali beribadah, doyan beribadah, tetapi tujuan Tuhan kita tidak pernah genapi, saudara. Makanya pikiran kita harus sesuaikan dengan pikiran Tuhan. Ingat, goalnya Tuhan senantiasa menebus hidup saudara dan saya. Bahkan Matius terakhir berkata, saudara, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka. Nah, hari ini saya ajarkan pada jemaat yang terkasih Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, agar engkau tahu bahwa satu kali saudara harus, minimal saudara harus jadi gambaran, minimal saudara jadi teladan seperti Kristus memberi teladan buat kita semua. Ya, dikatakan sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Yesus sudah menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan ia menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini Tuhan Yesus ngomong terus, tetapi murid-murid tidak mengerti, ya. Tidak mengerti karena apa? Karena mereka berpikir seperti manusia. Pikiran mereka tidak seperti pikiran Allah. Pikiran mereka belum dibukakan oleh kuasa Roh Kudus. Lihat ayat terakhir, ayat 23. Ya. Nah, Matius 16 ayat 23 berkata begini, maka Yesus berpaling kepada Petrus, nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ingat, kadang-kadang kita lihat baik, tetapi belum tentu benar, saudara. Nah, disinilah pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan itu benar. Kalau benar, pasti baik. Tapi kalau baik, belum tentu benar. Pikiran Petrus baik, tetapi tidak benar. Karena dia memikirkan pikiran manusia. Dia memikirkan jangan susahlah hidup ini, jangan menderitalah. Padahal, saudara, didikan kita harus terima. Pengajaran kita harus terima, saudara. Didikan itu bicara tentang bukan hal-hal yang senang. Kita mengubah kebiasaan kita yang kanak-kanak itu. Pikiran kita dirubah, saudara. Biar apa? Biar pikiran Kristus masuk dalam hidup saudara. Kenapa kita disuruh memuji Tuhan? Kenapa kita disuruh berdoa? Agar saudara berdoa, agar hidup saudara nanti untung. Saudara datang gereja, agar saudara nanti hidupnya untung. Kalau saudara disuruh memberikan persembahan, agar engkau beruntung, saudara. Kenapa engkau harus disuruh mengembalikan persembahan persepuluhan? Agar engkau diberkati Tuhan. Agar keuntungan buat siapa? Buat engkau sendiri, saudara, bukan buat Tuhan. Nah, banyak anak Tuhan yang tidak mengerti bahwa mereka pikir, susah sekali ikut Tuhan. Ini harus inilah, harus itulah. Padahal ini pengajaran untuk memperlengkapi saudara. Satu kali nanti saudara dewasa, satu kali saudara nanti mandiri, saudara akan bisa hidup bahkan lebih berkualitas dari kehidupan orang tua saudara sendiri. Nah, lihat Filipi 4 ayat 8. Apa yang Tuhan harapkan? Filipi 4 ayat 8 dikatakan begini, pikiran Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar. Nah, perhatiin, semua yang benar, bukan semua yang baik, ya. Semua yang benar dulu, dimulai daripada semua yang benar. Jangan salah urutan. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara pikirkan. Jadi yang hari-hari dulu mikirkan buat keuntungan diri sendiri, buat keenakan diri kita sendiri seperti Petrus, nggak boleh Tuhan Yesus disalib, biar nggak sakit, biar nggak susah. Udahlah Tuhan, gak usah kesana. Tapi lihat saudara, ikut Tuhan adalah kita mematikan keinginan kita. Ya, tidak mudah saudara untuk ikut Tuhan, tidak mudah. Kenapa? Karena yang paling banyak menghalangi
adalah bukan kuasa gelapnya atau bukan siapa-siapa, tapi kadang-kadang kitanya sendiri. Tuhannya kita yang masih Tuhannya kita. Kebanyakannya mikir-mikir kalau dinasihatin oleh hamba Tuhan, oleh gembala sidang, mikir banyak ya, mikir aja. Tapi kalau buat kesenangan dia nggak pernah banyak mikir, langsung gaspol, apa-apa langsung gaspol aja. Ya. Apa-apa di rumah salah sedikit gaspol langsung ngegas, langsung tensinya langsung naik. Karena apa? Karena hidupnya tidak pernah mau terima pengajaran dari firman Tuhan. Ya. Filipi 2 ayat 5 berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran. Kembali lagi dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Inilah yang akan memimpin saudara dan saya menuju tahun 2021 adalah tahun kemenangan. Tahun di mana walaupun banyak masalah, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak penyakit, tapi kita percaya kalau kita beriman, Tuhan lebih besar lagi kasih karunia kepada saudara dan saya. Itu makanya kita perlu menjaga jarak. Itu perlunya kita mengikuti aturan social distancing ya, saudara. Ikutin dengan benar, ikutin dengan baik, sehingga hidup saudara lebih sehat, sehingga saudara bisa membantu program pemerintah, sehingga nama Tuhan dimuliakan, saudara. Ya, amin. Nah, inilah hal-hal yang paling penting. Kalau kemarin kita saya utamakan saudara, sekarang arahnya ke atas, hubungan kita dengan Tuhan mari kita perbaiki. Awal tahun 2021 perbaiki hubungan kita ke atas dengan Tuhan. Hal-hal yang banyak menghalangi dosa, keinginan-keinginan diri kita sendiri, agenda-agenda yang tersembunyi dalam diri kita, mari saudara tanggalkan dulu. Agendanya adalah keinginan Tuhan jadi dalam hidup saudara. Di tahun ini mari aktif, jangan diundang terus ya. Jangan didoakan terus, saudara mulai belajar mendoakan ya. Yang dulunya sering khawatir, mari belajar mengucap syukur, saudara. Ya, bukankah saudara sudah 7 tahun bersama-sama beribadah di sini? Harusnya kita mulai mandiri, mulai hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Tuhan Yesus bilang, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Nah, makanya penting sekali pertobatan. Kalau pikiran saudara selama ini berpikir untuk it's all about me, hanya mikirin diri sendiri aja, saudara perhatiin baik-baik, itu akan pernah maju. Tapi kalau saudara berpikir ini pikiran Tuhan, saya harus kerjakan. Ketika kita memikirkan pikiran Tuhan, ya dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, ya, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu dalam pikiran kita. Pikirkan sehingga hari-hari kita menjadi berkat buat keluarga kita, ya. Jadi berkat buat keluarga dulu. Di keluarga mari kita ingatkan orang tua, mungkin bapak juga ingatkan istri, ingatkan anak. Mari kita berdoa, mari kita dukung gembala, berdoa untuk gembala, buat sehat dan gembala. Mari kita atur saudara keuangan kita seperti Yusuf, ya. Jangan mengikuti keinginan, tetapi berpikirlah sesuai kebutuhan. Saya percaya bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong saudara kalau saudara hidup di dalam Tuhan. Belajar menabung, pintar mempergunakan segala sesuatu dengan benar, maka saudara akan mengalami hari-hari yang baik. Ada hari-hari yang penuh sukacita karena Tuhan siapkan semua untuk setiap orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Nah, hari ini saudara, saya tidak panjang kalau khotbah. Jaga pikiran kita, jaga pikiran, terutama pikiran khawatir. Kenapa orang khawatir? Karena memikirkan dirinya sendiri. Coba pikirkan Tuhan, saudara tidak akan khawatir lagi. Saudara terlalu banyak memikirkan kekuatan saudara, sehingga saudara khawatir nanti anak saya nggak sekolah. Karena saudara mengukur diri saudara, pikiran saudara mengukur kemampuan saudara. Tapi kemampuan Tuhan adalah tidak terbatas, saudara. Saya sering kali berpikir, kalau bukan Tuhan, anak saya mungkin dulu kuliah nggak akan lulus, saudara. Bahkan mau masuk aja kami nggak punya apa-apa. Ya, satu kesaksian, saudara. Anak kami dulu, Maria mau kuliah, saudara. Kami tidak punya apa-apa, usaha semua kami hancur semua, pelayanan juga morat-marit. Ya, tidak ada yang bisa diandalkan. Tapi last minute, saudara, Tuhan tolong kami dengan rumah, sehingga
rumah ini bisa jadi berkat buat anak saya kuliah. Sampai akhirnya, sampai selesai, Tuhan cukupkan. Tuhan tidak pernah diutangi kami. Sampai lulus, saudara, biayanya cukup semua. Karena apa? Karena saya tidak mulai mengukur diri saya lagi. Saya tidak memikirkan kekuatan saya. Saya memikirkan Tuhan. Saya memikirkan bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ajarin saya untuk belajar menerima apa adanya, untuk belajar pasrah kepada Tuhan, untuk belajar mensyukuri apa yang harus saya kerjakan. Anak Tuhan itu sudah harus belajar memikirkan apa yang benar, bukan apa yang baik, apa yang benar, ya. Apa yang benar, saudara. Kalau saudara benar di hadapan Tuhan, maka langkah-langkahmu akan lurus, saudara. Pasti akan baik. Saya berdoa buat setiap jemaat Tuhan, mari saudara bangkitkan iman saudara, pikiran saudara, mari jaga baik-baik. Banyak kita seringkali memikirkan pikiran yang sia-sia. Mari tanggalkan, saudara. Mulai pagi hari ini tanggalkan. Sederhana saja minggu ini, ingat, mari kita belajar. Kalau kita dulu masih kanak-kanak, mari tanggalkan sifat kanak-kanak kita. Kita harus memikirkan pikiran Kristus, saudara. Ya, pikirkan semuanya itu dengan baik dan benar. Saya percaya kasih karunia Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi saya berharap saudara, semua yang menyaksikan khotbah saya, kalau sudah ikuti dengan baik dan benar, saya percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Kalau saudara bertobat, itu artinya untuk keuntungan saudara. Kalau saudara ikuti perintah Tuhan, itu untuk keuntungan saudara, bukan keuntungan saya atau keuntungan Tuhan, tapi keuntungan buat jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya. Sebuah lagu, saudara. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Berdoa Tuhan buat setiap jemaat yang terkasih Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Di Dayakol ini Tuhan campur tangan Tuhan.
agar tahun 2021 bukan hanya mereka bertumbuh, tapi mulai mereka berbuah. Kalau dulu Tuhan tolong mereka, biar mereka belajar bertanggung jawab, membantu mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jamah Tuhan setiap keluarga, terutama keluarga Pak Simon, sholawat dalam nama Yesus Tuhan. Juga keluarga Andri Tuhan, jamah dalam nama Yesus Tuhan, agar makin hari makin tekun, ikut bantu melayani Tuhan. Begitu juga Tuhan keluarga Johan, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Kalau dia sakit mari sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan buat Johan dan anak-anaknya campur tangan. Begitu juga keluarga Eksal campur tangan Tuhan, agar di tahun-tahun ini dia juga Tuhan bangkit menguatkan orang tuanya, keluarganya Tuhan, sehingga hidup di dalam pikiran-pikiran Kristus. Jamah juga setiap kami yang hadir, yang menyaksikan ini tidak lupa berdoa bersyukur Tuhan buat setiap yang menyaksikan, siapapun yang menyaksikan, memberkati dalam nama Yesus. Kalau sungguh-sungguh dalam Tuhan berdoa, biarlah mulai hari ini tanggalkan pikiran manusia, biarlah ambil pikiran Tuhan. Berdoa buat setiap keluarga Kiki, kau berkati dalam nama Yesus, pekerjaan usahanya campur tangan. Keluarga Tumpal Sinaga juga berkati Tuhan dalam pekerjaannya di laut sana, jamah dalam nama Yesus. Keluarga Joko Pugian juga kau berkati dalam nama Yesus Tuhan, agar apapun Tuhan, apapun yang dirindukan kau campur tangan dalam nama Yesus, agar setiap pikirannya kembali kepada Tuhan sehingga Tuhan memberkati dia. Itu juga berdoa Tuhan buat keluarga Roni yang kau berkati dalam nama Yesus. Keluarga Tony Wahyudi juga kau berkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih. Keluarga Joni juga berdoa dalam nama Yesus campur tangan. Dan berdoa Tuhan buat setiap keluarga kami Tuhan, yang anak kami Maria Yosi, cucu kami Marcel juga kau berkati dalam nama Yesus Tuhan. Kau berdoa juga buat anak kami di Klemen yang di Jerman, kau berkati juga, sehatkan kuatkan dia Tuhan, terus tekun dalam sekolahnya. Begitu juga berkati dia dalam ibadahnya. Berkati juga anak kami Elia Tuhan, menjelang kelulusan sekolahnya di SMA dan kuliah juga campur tangan. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Bekerja semua yang dibutuhkan mari berkati. Pekerjaan istri kami, usahanya juga berkati. Pelayanan hamba-Mu juga Tuhan, mari dalam nama Yesus Tuhan, agar melalui pekerjaan istri kami memberkati pelayanan kami. Pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik buat kami. Segala pujian hormat kami naikkan kepada-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus, bagi semua yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara semua.